Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Hadratul Fadil, Hadratul Mukarramin yang kita taklimi, seluruh rekan-rekan dari IZI dan seluruh sahabat IZI yang bergabung pada kesempatan sore menjelang buka puasa ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, dan taufiknya agar kita mampu untuk meraih keutamaan Ramadan dan 10 akhir Ramadan yang penuh dengan keberkahan ini, khususnya menyongsong malam Lailatul Qadar. Barakallahu fikum jami'an. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun di dalam majelis ilmu meskipun hanya secara daring, secara online, insyaallah tidak mengurangi semua keutamaan majelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju surga, dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu, rekan-rekan semuanya, sahabat IZI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata hijrah berasal dari kata hajara yahjuru hajran. Makna asalnya adalah menjauhi atau meninggalkan. Seperti perintah Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, wahjurhum hajaron jamila, dan jauhilah mereka dengan cara menjauh yang elegan, cara menjauh yang indah, yang tidak menyakiti hati. Ini adalah perintah Allah kepada Rasulullah SAW terkait dengan kaum musyrikin yang tetap berkeinginan untuk menyembah berhala, tidak mau meninggalkan sesembahan-sesembahan mereka yang mereka persekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyeru mereka kepada tauhid, maka Allah mengatakan wahjurhum hajran jamila, dan tinggalkanlah mereka atau jauhilah mereka dengan cara yang indah, dengan cara yang baik. Ketika ditambahkan huruf alif pada kata hajara, maka menjadi hajara yuhajiru hijratan. Kata hajara yuhajiru hijratan artinya meninggalkan sesuatu yang kurang baik menuju kepada sesuatu yang lebih baik. Bedanya dengan kata yang awal tadi adalah ditinggalkan karena ada hal yang jauh lebih baik yang hendak diraih. Ada hal yang jauh lebih baik yang hendak dicapai. Kalau tadi Rasulullah diperintahkan meninggalkan mereka, menjauhi mereka dengan cara yang indah. Karena memang Rasulullah tetap harus berdakwah. Karena memang Rasulullah tetap harus menyeru mereka kepada keimanan, membawa mereka kepada Al-Quran dan dinul Islam. Jadi tidak kemudian menuju kepada satu masyarakat lain, tetapi dalam makna hijrah yang kedua. Hajara yuhajiru hijratan, maka Nabi SAW nantinya menuju ke kota Yathrib yang akan menjadi Al-Madinatul Munawwarah, atau kota yang penuh cahaya karena kehadiran beliau dan karena wahyu yang tersambung ke langit.
meninggalkan kota Makkah yang pada saat itu penduduknya sudah sampai pada tingkat menyakiti beliau, menghalang-halangi beliau, bahkan sudah berniat untuk mengusir ataupun membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam menuju ke kota Al-Madinatul Munawwarah, kota Yathrib yang penduduknya begitu ridha, penduduknya menyambut dengan penuh kerelaan hati akan hadirnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, juga akan hadirnya dakwah Islam di sana. Bapak Ibu sahabat Izi semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu sebelum Rasulullah SAW berhijrah ke Yathrib, perintah hijrah itu pernah diberikan kepada sebagian sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in untuk awal-awal mereka berhijrah ke negeri Habasyah. Nabi SAW memerintahkan mereka yang dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Zubair bin Al-Awwam, Abu Umayyah Al-Makhzumi, dan lain sebagainya untuk hijrah ke negeri Habasyah, di mana Nabi SAW ketika itu mengatakan kepada mereka, "Hunak malikun la yadlamu ahadun indah." Di sana ada seorang raja yang tidak akan dizalimi seorang pun di sisinya. Jadi ketika kaum muslimin di Makkah mengalami tekanan-tekanan yang besar, mengalami intimidasi dan penyiksaan dari orang-orang Quraisy, Nabi SAW memerintahkan sebagian sahabat agar berhijrah ke negeri Habasyah. Sangat menarik telaah yang dilakukan oleh Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban dalam kitab beliau Al-Manhaj Al-Haraki li Siratin Nabawiyah, bahwa hijrah ke Habasyah bukan hanya semata-mata ditujukan untuk menyelamatkan para sahabat dari persekusi, dari kekerasan, dari kezaliman, dari penganiayaan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Apa buktinya? Nyatanya justru sahabat-sahabat yang mengalami penyiksaan-penyiksaan tersebut tidak diperintahkan hijrah. Misalnya Ammar bin Yasir yang keluarganya, yakni keluarga Yasir dan ibundanya Sumayyah, dibunuh oleh orang-orang Quraisy dengan cara yang keji, dan dia pun disiksa sampai terpaksa mengucapkan kalimat kekufuran. Demikian pula Khabbab ibn al-Arat yang dipanggang dengan api yang biasa dia pakai untuk melelehkan besi di tempat kerjanya. Atau seperti Bilal bin Rabah yang kemudian ditarik dari dalam kota sampai terparut-parut punggungnya, diletakkan di atas pasir yang membara di bawah terik mentari yang membakar, ditindih dengan batu yang besar, kemudian dicambuki oleh Umayyah bin Khalaf. Atau kemudian Abdullah bin Mas'ud yang dipukuli di depan Ka'bah sampai pingsan berulang kali. Mereka-mereka ini sahabat-sahabat yang dalam keadaan lemah dan teraniaya ini justru tidak ikut berhijrah ke Habasyah. Justru tidak diperintahkan untuk berangkat berhijrah ke Habasyah. Tetapi yang berangkat adalah para bangsawan yang mulia dan terjaga di tengah-tengah kaumnya. Seperti yang tadi kita sebut, ada Ja'far, ada Zubair, ada Utsman, ada Abu Umayyah, dan lain sebagainya. Ini adalah tokoh-tokoh yang kalaupun mereka tidak berhijrah, sebenarnya tidak terlalu terancam nyawa mereka. Pertanyaannya, kenapa demikian? Ya, Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban lalu menyampaikan, sesungguhnya tujuan hijrah ke Habasyah bukan hanya untuk melindungkan kaum muslimin dari penyiksaan dan penganiayaan orang-orang Quraisy, tetapi juga untuk melakukan syiar agar dinul Islam dan kedatangan Rasulullah SAW, diutusnya Rasulullah SAW, menjadi satu kabar yang diketahui oleh berbagai bangsa-bangsa yang lain. Karena setiap kali musim haji pun orang-orang Quraisy berusaha menghindarkan para jamaah haji dari berbagai penjuru dunia Arab yang datang untuk bertawaf, sa'i di Ka'bah dan di
antara Safa dan Marwa dari bertemu Rasulullah SAW. Mereka selalu memalingkan mereka dari Rasulullah SAW. Maka inilah gebrakan Rasulullah untuk mengenalkan Islam ke berbagai penjuru dunia. Dengan cara apa? Para sahabat yang berhijrah ke Habasyah inilah yang nanti akan membawa kabar tentang Islam ke negeri-negeri yang jauh. Karena Habasyah pada saat itu sebagai sebuah kerajaan besar ada di bawah dominion kekaisaran Romawi yang berpusat di Konstantinopel. Isu-isu yang terjadi di Habasyah akan sampai pula ke Konstantinopel dan bahkan ke seluruh penjuru Kristendom atau dunia Kristiani pada masa tersebut. Dan ini terbukti ketika Quraisy berusaha untuk mengembalikan para muhajirin ke kota Mekah. Mereka mengalami kesulitan sehingga mereka mengutus diplomat terbaiknya, yaitu Amr bin Al-As dan Abdullah bin Rabi'ah, supaya bisa membujuk Najasyi Asamah, Raja Habasyah yang disebutkan Rasulullah, raja yang tidak terdolimi seorang pun di sisinya itu, untuk mendeportasi kaum muslimin yang berlindung mencari suaka di negerinya. Tetapi Najasyi Asamah justru ingin mendengar dari kedua belah pihak apa yang sebenarnya terjadi sampai kaum muslimin melindungkan diri mencari suaka di negeri Habasyah. Pada saat itu Ja'far bin Abi Thalib kemudian bisa menjelaskan kepada Najasyi Asamah bahwa kami dahulu, kata Ja'far, orang-orang yang tersesat lagi hina. Kami memakan bangkai, kami membunuh anak perempuan kami menyembah berhala, kami mengundi nasib dengan anak panah, kami melakukan berbagai fahisyah atau kekejian, dan kami melakukan berbagai perpecahan dan berbagai perbuatan yang hina di antara kami. Sampai kemudian muncullah seorang yang kami kenal, nasabnya adalah yang paling mulia di antara kami. Demikian pula akhlaknya adalah yang paling terpuji di antara kami. Kejujurannya terkenal ke seantero kota Makkah. Dan saudara kami yang satu ini namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia menyatakan bahwa Allah telah menurunkan Jibril alaihissalam untuk mewahyukan kepadanya Al-Quranul Karim, yang dengan itu dia menyeru kami untuk bertauhid, meninggalkan berhala-berhala dan menyembah hanya kepada Allah semata, untuk memakan yang halal dan menghindari yang keji, yang kotor, yang haram, untuk kemudian menyambung silaturahim, kekerabatan, dan untuk berbuat baik kepada anak yatim dan juga kepada para fakir miskin, meninggalkan berhala-berhala, meninggalkan mengundi nasib dengan anak panah, meninggalkan berbagai kejian, melakukan perbuatan-perbuatan yang mulia dan terpuji. Karena kami mengikuti seruan beliau itulah, kaum kami memusuhi kami, kaum kami menyakiti kami, sehingga kami diperintahkan untuk mencari naungan kepada Paduka yang oleh Nabi kami disebut sebagai seorang raja yang tidak akan didolimi seorang pun di sisinya. Inilah jawaban Ja'far bin Abi Thalib ketika Amr bin As menggugat, kaum kami lebih tahu tentang mereka daripada tuanku, oleh karena itu biarkanlah kami membawa mereka pulang kembali ke Makkah. Biar kaumnya yang memutuskan urusan di antara mereka. Nah, ini tentu dilakukan Amru karena yang datang ke negeri Habasyah adalah para bangsawan, para pemuka di antara orang-orang Quraisy yang telah masuk Islam. Bukan para budak, yang kalau para budak tadi seperti yang kita sebut namanya, seperti Bilal, Ammar, kemudian juga Habab yang datang, tentu Amru akan dengan sangat mudah meminta mereka dikembalikan karena status mereka yang budak. Tapi di sini status mereka merdeka dan bahkan para bangsawan, sehingga Amr bin Al-As harus menghadapi mereka berargumen di depan Raja Najasyi. Demikian pula ketika Amru berusaha menjebak Ja'far tentang status ketuhanan Yesus di hadapan Najasyi, Ja'far setelah membacakan surah Maryam yang membuat Najasyi dan para uskupnya menangis terseduh-seduh, berhasil membuat Najasyi yakin
mereka berada di atas kebenaran dengan penjelasannya, meskipun dari sisi keimanan berbeda dengan iman Kristen yang dianut oleh Najasyi dan para uskupnya. Sehingga Najasyi memutuskan untuk tetap melindungi mereka dan bahkan kemudian secara rahasia masuk Islam dengan mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan Ja'far bin Abi Thalib. Inilah kisah hijrah ke Habasyah yang luar biasa sehingga Islam tersiar ke berbagai penjuru dunia pada waktu itu, di mana kemudian dikatakan di kota Mekah telah muncul seorang nabi yang membawa ajaran yang suci dan mulia. Demikian pula terjadilah pada masa itu pemberontakan di Habasyah oleh adik dari Najasyi yang didukung para uskup yang menuduh Najasyi sudah meninggalkan agama Kristen dan masuk Islam. Hal ini sebenarnya memang benar, tetapi Najasyi memang diminta oleh para sahabat, oleh para muslimin dipimpin Ja'far untuk menyembunyikan keislamannya agar tetap dapat melindungi dan menaungi mereka kaum muslimin. Maka terjadilah perang saudara sampai kaum muslimin harus diangkut dengan kapal di Sungai Nil yang jika kemudian Najasyi kalah mereka diharapkan untuk bisa berlayar ke arah hilir, nanti bisa melindungkan diri ke Mesir ataupun ke negeri yang lain ataupun kembali ke kota Makkah. Nah, tetapi kalau Najasyi menang di dalam peperangan tersebut, mampu memenangkan hati rakyat, mereka bisa kembali ke Habasyah. Dan alhamdulillah ketika itu Najasyi berhasil meyakinkan rakyat untuk berpihak kepada beliau sehingga kaum muslimin bisa kembali ke Habasyah. Di kira-kira tahun ke-10 dan ke-11 dari Bi'sah atau sekitar 2 atau 3 tahun sebelum hijrah ke Madinah, Nabi SAW mulai mendapati bahwa orang-orang Quraisy sudah berada pada titik nadir, hampir tidak ada orang di antara mereka yang bisa diajak untuk masuk Islam. Hampir tidak ada satupun di antara penduduk Mekah yang bisa diharapkan untuk beriman. Maka Nabi SAW mencoba merintis jalan ketika itu untuk dakwahnya ke negeri-negeri lain yang ada di sekitarnya. Misalnya bahwa Nabi SAW setelah wafatnya Abu Talib, setelah wafatnya Khadijah radhiyallahu anha yang sangat beliau cintai dan paman yang juga sangat membela dakwah beliau, Nabi SAW berusaha merintis dakwah ke kota Taif yang terletak kira-kira 93 km di sebelah tenggara kota Makkah. Kemudian di sana Nabi SAW selama 3 hari menyuruh penduduk Taif kepada tauhid, kepada Islam, kepada Al-Quranul Karim. Tetapi dia ditolak juga oleh pemimpin-pemimpin Taif yang antara lain adalah Abdul Yala'il bin Amr, Abdul Kilal bin Amr, dan juga Mas'ud bin Amr. Ketika itu salah seorang di antara mereka mengatakan, tirai Ka'bah tersobek jika Allah sampai mengutus utusan. Aku tidak percaya sama sekali kepadamu, wahai Muhammad. Yang salah satu mengatakan, aku tidak mau bicara denganmu, wahai Muhammad. Karena kalau engkau seorang nabi, aku takut mendustakan seorang nabi. Tetapi kalau engkau seorang pendusta, maka lisanku terlalu mulia untuk bicara dengan pendusta. Orang ketiga mengatakan, kalaupun Allah mengutus seorang Rasul yang pantas adalah aku, kata dia, Mas'ud bin Amr di Taif, atau Walid bin Mughirah yang ada di Mekah, bukan seperti engkau. 3 hari itu Muhammad SAW Rasulullah menyeru ya orang-orang Taif dengan segala cara, dengan berbagai metode, dengan pendekatan-pendekatan pribadi maupun berkelompok, secara rahasia maupun terang-terangan. Di hari ketiga orang-orang Taif pun mulai berkumpul untuk mengusir beliau, untuk mengejar-ngejar beliau, untuk mengeluarkan beliau dari kota mereka. Sehingga alhasil Nabi SAW dikejar-kejar, dilempari dengan batu, dilempari dengan busuk-busukan, dengan berbagai kotoran, dan akhirnya beliau terpaksa keluar dari Taif dan melindungkan diri di kebun milik Utbah dan Syaibah bin Rabi'ah, 2 tokoh dari kota Mekah. Dan kemudian ternyata Allah Subhanahu wa taala membukakan pertolongan
pada tahun tersebut dengan hadirnya delegasi dari kota Yathrib yang berhaji. Di tahun ke-11 itu mereka datang lalu berjumpa dengan Rasulullah SAW secara rahasia di atas sebuah bukit yang kemudian disebut sebagai Aqabah, dan didampingi oleh Abbas bin Abdul Muthalib. Rasulullah SAW mendapatkan janji setia mereka yang akan melindungi mereka seperti melindungi diri mereka, melindungi anak-anak mereka dan keluarga mereka, dan akan menjadikan seluruh keluarga mereka dan juga harta-harta mereka sebagai pembelaan kepada Rasulullah SAW. Delegasi pertama itu disusul oleh delegasi kedua pada musim haji di tahun berikutnya, tahun ke-12 Bi'sah. Dan jumlahnya semakin besar, lebih dari 80 orang ketika itu, atau dalam riwayat 120 orang yang berbaiat di Aqabah untuk siap menerima Rasulullah dan para sahabat apabila mereka berkenan untuk berpindah ke Yathrib, berkenan untuk berpindah ke Madinah. Maka pada tahun ke-13 dari kenabian itulah Rasulullah SAW mendapatkan izin dari Allah untuk meminta para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in berhijrah ke Yathrib, berhijrah ke negeri yang kelak akan disebut sebagai Al-Madinatul Munawwarah. Berduyun-duyun para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pada masa itu kemudian berangkat berhijrah. Di antara mereka ada yang berangkat dengan sendirian, ada yang berangkat dengan keluarganya, ada yang berangkat dan dihadang oleh orang-orang Quraisy seperti yang dialami Suhail bin Amr radhiyallahu anhu, di mana Suhail bin Amr kemudian Suhail bin Amr, tapi Suhaib bin Sinan radhiyallahu anhu, di mana Suhaib bin Sinan Ar-Rumi kemudian dipaksa untuk menyerahkan seluruh hartanya kepada orang-orang Quraisy. Mereka mengatakan, "Wahai Suhaib, sungguhnya engkau tahu engkau datang ke Makkah dalam keadaan tidak membawa apa-apa. Lalu engkau memulai bisnismu dan sukses di kota Makkah, memiliki segalanya. Apakah adil jika engkau keluar dari kota Makkah sekarang dengan membawa harta-harta yang engkau miliki?" Maka Suhaib bin Sinan menjawab, "Oh, jadi kalian menginginkan harta itu? Ambillah oleh kalian harta itu jika kalian mau, dengan syarat jangan halangi aku untuk berhijrah kepada kota Yathrib seperti yang diperintahkan Rasulullah SAW." Demikianlah seperti itu nasib yang dialami para sahabat. Mereka meninggalkan harta mereka, meninggalkan keluarga mereka untuk berhijrah sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Dan pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan perintah hijrah sebagai perintah wajib bagi semua sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mereka yang rela untuk tidak berhijrah, rela untuk tetap tertindas, rela untuk tetap terdolimi dan teraniaya di kota Mekah, meskipun mereka beriman dan berislam, maka Allah mengancam mereka dengan azab jahanam, mengancam mereka dengan api neraka. Artinya pada saat itu perintah untuk berhijrah betul-betul satu perintah umum yang tidak ada kecualinya. Mereka semua diperintahkan untuk berpindah dari kota Makkah menuju ke kota Madinah. Maka satu demi satu para sahabat pun berangkat, sampai kemudian hanya tersisa beberapa orang sahabat, termasuk tentu Rasulullah SAW yang bagaikan seorang pemimpin yang begitu gagah perkasa. Ketika semua anak buahnya sudah diperintahkan untuk mencari tempat perlindungan, beliau masih berada di medan tempur tanpa sedikit pun rasa gentar menghadapi musuh. Maka Rasulullah SAW meminta Abu Bakar dan juga Ali bin Abi Thalib menanti sampai turun perintah Allah untuk berhijrah bagi beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada saat itu ditunjuk sebagai orang yang akan mendampingi Rasulullah SAW dalam hijrah nanti, sehingga setiap hari Abu Bakar mempersiapkan kendaraan dan juga
perbekalan yang diperlukan untuk menuju ke kota Yathrib. Ini menjadi satu kegiatan yang dilakukan Abu Bakar. Setiap hari beliau siapkan, makanan disiapkan, perbekalan dan bahan-bahan disiapkan, kemudian kendaraan disiapkan, makanan untuk unta tersebut disiapkan, susu-susu yang diperah untuk menjadi minuman disiapkan. Ini setiap hari beliau lakukan itu, dan kalau sampai besok Rasulullah belum menurunkan perintah untuk berangkat, maka semua persiapan itu di-cancel, diganti dengan persiapan baru. Begitu seterusnya, diganti dengan persiapan baru berulang-ulang. Karena itulah persiapan yang sangat luar biasa dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu di dalam hendak mendampingi Rasulullah untuk berhijrah. Sampai terjadilah satu peristiwa pada suatu malam, orang-orang Quraisy berkumpul di Darun Nadwah, di tempat permusyawaratan mereka. Untuk apa? Untuk membahas tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para pengikutnya yang semakin banyak yang berhijrah meninggalkan kota Makkah. Pada saat itu mereka berpikir tindakan apa yang harus mereka ambil tentang Rasulullah SAW. Pada musyawarah itu hadir pula syaitannya syaitan yang muncul dalam bentuk Asy-Syaikhu min Najd, seorang tua yang berwibawa dari negeri Najd. Keikutsertaan syaitan atau iblis ini di dalam musyawarah, tentu dalam menyukseskan musyawarah tersebut untuk menghancurkan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pada saat itu ketika musyawarah dilakukan, muncul usulan. Salah seorang di antara orang Quraisy berkata, kita bunuh saja Muhammad, habis perkara. Sebagai biang kerok daripada semua masalah ini, Muhammad adalah kuncinya. Kalau kita bunuh dia sekarang, maka tentu pengikutnya yang bahkan juga sudah pindah ke negeri Yathrib pun akan tercerai-berai dan lama-lama akan melupakan Muhammad dan semua ajarannya itu. Ini yang dikatakan salah seorang di antara kaum Quraisy tersebut. Tetapi Syekh dari Najd itu kemudian mengatakan, apakah kalian tidak tahu betapa setianya Bani Hashim dan Bani Muthalib kepada Muhammad? Bahkan mereka yang belum masuk Islam dari Bani Hashim dan Bani Muthalib begitu rela untuk mengorbankan segala yang mereka miliki demi membela Muhammad, seperti yang telah mereka lakukan dalam pemboikotan di Syi'ib Abi Thalib selama 3 tahun di beberapa waktu yang lalu. Kalau kalian membunuh Muhammad begitu saja, niscaya Bani Hashim dan Bani Muthalib akan menuntut balas dan kota Mekah akan jatuh ke dalam perang saudara yang penuh banjir darah. Wah, betul juga ya, kata orang-orang lain. Kita kok tidak terfikir sampai di situ. Maka lalu ada seorang lagi kemudian usul, bagaimana kalau kita tangkap Muhammad, lalu kita bawa ke tengah padang pasir, lalu kita buang di sana, biarkan dia mati kelaparan, ataupun ditemukan kafilah yang akan membawanya ke negeri yang jauh. Maka itu bukan urusan kita lagi tentang dia. Ini yang dikatakan seorang yang lain. Maka Syekh dari Najd itu, setan yang menjelma manusia dalam bentuk rupa orang tua berwibawa dari negeri Najd itu berkata, tidakkah kalian ingat betapa fasihnya Muhammad, betapa manisnya ucapan-ucapannya, dan betapa beracunnya sihir dari mulutnya? Jika dia bertemu satu kafilah dagang di tengah padang pasir itu, lalu dia berhasil untuk menghasut mereka, untuk menyihir mereka, sehingga berpihak kepadanya, maka apa yang kalian tunggu wahai Quraisy kecuali pasukan besar yang akan datang membela Muhammad dan menghancurkan kalian atau memaksa kalian untuk menjadikan Muhammad sebagai penguasa kota Mekah. Ini yang dikatakan oleh si orang tua dari Najd, jelmaan setan tadi.
Maka orang-orang pun manggut-manggut dan berkata, betul juga ya, berbahaya sekali hal ini. Maka akhirnya bangkitlah Abu Jahal Amr bin Hisham yang kemudian mengatakan, aku punya gagasan. Dia kemudian mengatakan begini, kita akan ambil dari setiap kabilah dan suku-suku yang ada di kota Makkah maupun di padang rumput sekitarnya. Masing-masing suku, masing-masing kabilah harus mengirimkan seorang pemuda mereka yang paling kuat dan paling perkasa. Lalu kepada masing-masing pemuda ini, setelah kita kumpulkan dari semua kabilah, semua suku, kita berikan pedang yang paling tajam kepada mereka. Lalu kita kepung rumah Muhammad, kita tunggu dia keluar untuk melaksanakan sholat seperti biasanya di akhir malam. Lalu kita bunuh bersama-sama Muhammad. Hendaknya setiap pemuda dari semua kabilah dan suku-suku itu memastikan pedang mereka turut serta di dalam mengakhiri hidupnya Muhammad, berlumuran oleh darahnya Muhammad. Ketika semua pedang-pedang yang berlumuran darah itu dipanggul oleh semua pemuda dari berbagai kabilah, kita akan datangi Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan jika mereka ingin balas dendam, mereka tidak akan sanggup karena mereka akan berhadapan dengan seluruh Mekah dan bahkan juga seluruh tanah-tanah di sekitarnya, penduduk suku-suku kabilah yang sangat banyak jumlahnya. Lalu kita akan paksa Bani Hashim dan Bani Muthalib untuk menerima diat harga tebusan nyawa Muhammad. Berapapun yang mereka minta, kita akan penuhi dengan uang-uang kita yang kita kumpulkan bersama-sama. Dengan begitu, urusan Muhammad akan selesai. Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak akan mampu untuk membela dia, dan sahabat-sahabatnya yang telah pergi ke negeri Yasrib akan tercerai-berai dengan sendirinya. Maka Syekh dari Najd itu kemudian tertawa terbahak-bahak dan mengatakan, ini baru benar, ini baru gagasan yang tepat. Aku setuju dengan gagasan ini. Gagasan Abu Jahal yang sangat keji dan jahat. Maka betul kemudian para pemuda ini dikumpulkan. Dari setiap kabilah dan setiap suku harus mewakilkan satu. Lalu mereka di briefing oleh Abu Jahal Amr bin Hisham untuk bisa bersama-sama menikam atau membabat Rasulullah SAW ketika beliau keluar dari rumahnya nanti, yang dengan begitu semua pedang mereka harus berlumuran darah beliau dan akan dibawa untuk menekan Bani Hashim dan Bani Muthalib supaya menerima diat atau uang tebusan nyawa. Malam itu mereka bergegas menuju rumah Rasulullah SAW, lalu mengepung rumah tersebut, menunggu saat Rasulullah nanti akan keluar untuk sholat malam. Abu Jahal pernah ditanya kenapa pada malam itu dia tidak menerobos masuk dan menyeret Rasulullah Muhammad dari atas tempat tidurnya untuk dibunuh di jalanan di kota Mekah. Maka Abu Jahal mengatakan, apa yang dikatakan bangsa Arab tentang aku? Kalau aku sampai menerobos masuk ke rumah Muhammad, mereka akan mengatakan aku melanggar kehormatan rumah itu dan aku melanggar aurat putri-putri Muhammad dan membuat mereka ketakutan. Jadi sejahat-jahatnya Abu Jahal, dia punya dignity, kehormatan diri yang kemudian tidak akan dia korbankan. Dia merasa itu akan menodai reputasinya sebagai pemimpin kota Mekah. Sehingga dia tidak menerobos masuk, tapi menunggu di luar dan mengepung. Alhamdulillah, maka Allah Subhanahu wa taala melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh pemuda yang telah membawa pedang terhunus untuk membunuh Rasulullah pada malam tersebut, di malam hijrah itu mereka semua tertidur dengan sangat pulas, tertidur dengan sangat lelap di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, wahai Ali, gantikanlah aku malam ini untuk tidur di ranjangku. Lalu engkau masih punya kewajiban untuk menyelesaikan berbagai urusan, termasuk urusan muamalah, modal-modal yang dititipkan kepadaku, hendaklah engkau kembalikan, dan juga barang-barang yang dititipkan kepadaku,
hendaklah engkau sampaikan kepada pemiliknya. Ini menunjukkan kemuliaan Rasulullah SAW yang bahkan ketika orang-orang Quraisy sudah memusuhi beliau, orang-orang Quraisy sudah kemudian sangat membenci beliau, tetapi mereka tidak bisa mengingkari bahwa Muhammad SAW adalah Al-Amin, orang yang paling terpercaya di antara mereka, sehingga mereka menitipkan barang-barang berharga mereka kepada Rasulullah dan bahkan juga masih memiliki kerjasama muamalah, modal-modal yang mereka titipkan kepada Nabi SAW dalam perdagangan. Maka Sayyidina Ali bin Abi Thalib malam itu diperintahkan untuk tidur di tempat beliau SAW biasanya beristirahat, dan bahkan diminta untuk menyelesaikan amanat-amanat. Kenapa Sayyidina Ali tidak takut bahwa pada malam itu justru tempat di mana Rasulullah tidur itu akan menjadi sasaran utama serangan orang-orang Quraisy dan para penduduk Mekah yang bersenjata lengkap itu untuk membunuh beliau. Tentu ini mempertaruhkan nyawa bagi Sayyidina Ali. Tapi Ali tidak takut karena Rasulullah sudah mengatakan kepadanya, setelah itu engkau akan menyusulku ke Madinah. Berarti kata Ali, aku tidak akan mati di sini. Aku pasti bisa menyusul Rasulullah ke Madinah. Itu keyakinan dan keimanan yang luar biasa kepada Allah dan Rasulnya SAW. Betul Rasulullah kemudian keluar dari rumah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pada tengah malam untuk menuju ke rumah Abu Bakar As-Siddiq dan berangkat dalam hijrah. Ketika keluar beliau dapati pemuda-pemuda yang memegang pedang terhunus yang siap untuk membunuh beliau itu, mereka terlelap tidur semua. Rasulullah SAW membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Maka kami jadikan di hadapan mereka ada dinding dan di belakang mereka ada dinding. Kami liputi mereka. Mohon maaf, terjadi gempa di Jogja, terasa cukup keras. Subhanallah, 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 subhanallah. Bentar ya. Subhanallah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Masih terasa. La haula wala quwata illa billah. Masih. Cukup lama durasinya. Mudah-mudahan tidak terjadi hal-hal yang kita tidak kehendaki, insyaallah. Subhanallah, terasa sampai Bandung ya. Mudah-mudahan segera ada berita. Baik, ya, ini ada teman-teman menyarankan saya keluar, tapi insya Allah tidak apa-apa. Insya Allah bisa kita lanjutkan. Insya Allah. Kita selesaikan sedikit materi tentang hijrah ini, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membaca ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Kemudian beliau dapati mereka semuanya dalam keadaan terlelap, maka beliau mengambil segenggam pasir yang kemudian beliau taburkan ke wajah-wajah mereka, dan beliau SAW bersabda, bi'sal wujuh, betapa buruknya wajah-wajah ini, wajah yang bermaksud untuk membunuh utusan Allah, wajah yang bermaksud untuk melakukan pembunuhan yang keji yang mereka tidak bisa dituntut atasnya. Maka Nabi SAW bergegas menuju rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menjumpai Abu Bakar
yang ternyata selalu siap sedia di sana, ya, tanpa pernah ada jeda. Abu Bakar selalu ya on call, ya istilah kita 24 jam telah bersiaga untuk dapat mendampingi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hijrah. Maka berangkatlah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menuju ke kota Madinah. Tetapi ternyata memang Rasulullah dan Abu Bakar telah mempersiapkan segala sesuatunya, rencananya dengan sangat matang. Mereka tidak langsung mengambil jalan dari kota Mekah ke arah utara yang merupakan jalur langsung ke kota Madinah, tetapi mereka menuju ke arah timur lalu ke selatan, yakni berarti ke arah tenggara kota Mekah. Di sebelah tenggara kota Mekah inilah ada sebuah bukit yang disebut sebagai Jabal Thur, dan di atasnya ada sebuah gua yang bernama Gua Thur. Kesitulah Rasulullah dan Abu Bakar menuju. Rencananya apa? Mereka akan beristirahat terlebih dahulu di gua itu selama 3 hari 3 malam. Untuk apa? Mengecoh orang-orang Quraisy. Agar apa? Agar orang-orang Quraisy yang berusaha mengejar beliau dan mencari beliau ke arah kota Madinah, menyisir jalan ke arah utara, sampai semuanya putus asa. Mereka tidak bisa lagi menemukan Rasulullah. Baru beliau sallallahu alaihi wasallam akan kemudian melanjutkan perjalanan. Jadi pada saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersama Abu Bakar mendaki ke arah Jabal Sur atau Gunung Sur sampai tiba di Gua Sur. Ketika itu Abu Bakar kemudian masuk ke dalam gua yang hanya berbentuk seperti celah kecil di antara bebatuan, hanya cukup untuk mereka berdua. Ketika Abu Bakar masuk, beliau menyadari di dalam gua terdapat lubang-lubang tempat bersembunyinya hewan-hewan dan binatang-binatang berbisa. Maka dia pastikan tempatnya bersih, kemudian dia tutup lubang-lubang itu dengan tangan dan kakinya, lalu baru dia persilahkan Rasulullah SAW untuk masuk ke dalam gua. Maka Rasulullah pun masuk dan kemudian berbaring di pangkuan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu untuk beristirahat pada malam yang telah larut tersebut. Ketika pada saat itu Rasulullah SAW beristirahat, maka Abu Bakar disengat dan digigit oleh binatang-binatang yang ada di dalam gua sur tersebut sampai beliau merasa sangat kesakitan. Tapi beliau tahan dan terus tahan. Sementara di bawah orang-orang Quraisy pun mulai terbangun dan mengejar beliau sallallahu alaihi wasallam, mencari ya kemana beliau lolos dari kepungan mereka. Sebagian mengambil alur ke utara, sebagian ke timur, sebagian ke barat. Ya, dan akhirnya ada di antara mereka yang cerdik. Mereka tetap menyisir seluruh bagian kota Makkah masuk ke arah Gua Sur, karena mereka heran bagaimana mungkin Muhammad seperti lenyap di telan bumi, tidak ada jejak sama sekali. Seperti diketahui, di bawah juga Abu Bakar telah menyiapkan putranya Abdurrahman dan budaknya Abdullah bin Uraiqid untuk kemudian ya setelah mereka lewat dengan unta, setelah Rasulullah dan Abu Bakar lewat dengan unta, Abdullah bin Uraiqid harus kemudian membawa rombongan kambing-kambing yang banyak di jalur yang dilewati itu untuk menghapus jejak untanya Abu Bakar dan untanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula Abdurrahman harus mempersiapkan unta dan kambing yang bisa diperah susunya. Sementara putri Abu Bakar yaitu Sayyidah Asma binti Abi Bakar akan mempersiapkan makanan dan perbekalan yang dibutuhkan selama 3 hari nanti di atas Gua Thur. Ini dipersiapkan dengan begitu matangnya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meski kemudian orang-orang Quraisy ini tetap mendaki ke arah Jabal Thur untuk mencari jejak-jejak yang bisa mereka temukan sebagai petunjuk. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar di dalam dan Abu Bakar sudah mulai disengat, digigit oleh binatang-binatang tersebut, mereka juga berhasil sampai di depan goa. Maka ketika itu Abu Bakar menahan sakit dan meneteslah air mata Abu Bakar radhiyallahu anhu ke pipi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun terbangun, terjaga dan tersenyum. Beliau berkata kepada Abu Bakar, "La tahzan, innallaha ma'ana." Jangan sedih wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah bersama kita. Maka Abu Bakar menceritakan, seketika itu semua rasa sakit yang ada di tubuhku akibat sengatan berbagai binatang
karena kata-kata Rasulullah, la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita, itu hilang, lenyap, tak bersisa. Lalu pandanganku mengarah ke arah pintu gua, di mana terdapat kulihat kaki-kaki orang-orang yang mengejar kami. Maka aku katakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, seandainya mereka melihat ke arah kaki-kaki mereka, maka mereka akan menemukan kita. Maka Nabi SAW bersabda kepada Abu Bakar As-Siddiq, wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang, wa thalithuhumullah, yang ketiga dari mereka adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu Rasulullah menyampaikan demikian, kata Abu Bakar, semua kesedihanku tentang Rasulullah SAW hilang lenyap, bahwa aku yakin Allah pasti akan melindungi beliau dan menjaga beliau dalam keadaan apapun. Maka ternyata pasukan yang mengejar Nabi SAW sampai ke atas Gua Thur ini, mereka melihat ada sarang laba-laba menutupi pintu gua, dan bahkan ada seekor burung tekukur yang kemudian sedang bertelur dan membuat sarangnya di depan pintu gua, yang membuat mereka yakin tidak mungkin ada orang pernah ke situ, karena pasti orang yang datang ke situ akan merusak sarang laba-laba dan akan membuat burung itu pergi, tidak mau berada di tempat tersebut. Inilah cara Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi beliau SAW. Maka pasukan ini pun turun kembali ke bawah, mencari ke arah yang lain, dan Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq berada di tempat tersebut sesuai rencana selama 3 hari. Sementara pada pagi dan petang, Asma binti Abi Bakar naik ke atas Gua Thur untuk memberikan kepada mereka bekal makanan yang mereka butuhkan. Dan ketika Asma naik pada saat itu, dikatakan Asma tidak memiliki tali untuk mengikat perbekalan tersebut, maka beliau pun melepas sabuknya, lalu membelahnya menjadi 2. Yang satu diikat untuk mengikat perut beliau yang sedang hamil Abdullah bin Zubair pada saat itu. Kemudian yang satu lagi digunakan untuk mengikat bekal untuk dibawa naik ke atas, mendaki ke bukit As-Thur yang tebal, yang terjal sekali, sampai kemudian bisa mengantarkan makanan kepada ayah dan juga Rasulullah SAW. Kemudian dia turun kembali dan kakeknya Abu Quhafah selalu bertanya, apakah bapak kalian meninggalkan sesuatu yang cukup untuk kalian, bekal yang cukup untuk kalian? Padahal Abu Bakar membawa uang dari emas dan perak yang dimilikinya semuanya untuk mendampingi Rasulullah dalam hijrah. Maka Asma menata batu-batu kerikil di tempat penyimpanan uang Abu Bakar, menutupinya dengan kain, dan setiap kali kakeknya bertanya khawatir, dia bawa kakeknya, dia sentuhkan tangannya, dan ketika itu Abu Quhafah sudah mulai rabun, disentuhkan tangannya, lihatlah kakek, sesungguhnya ayah meninggalkan banyak harta untuk kita. Sungguh sebuah tarbiyah keluarga yang luar biasa pada keluarga Abu Bakar As-Siddiq, sehingga semuanya mendukung perjuangan ayah mereka. Abdurrahman yang menyiapkan susu-susu untuk mereka, Asma yang mengantarkan bekal, dan seterusnya. Dan bahkan membela Abu Bakar di hadapan kakeknya yang khawatir kalau mereka tidak ditinggali harta yang cukup. Setelah 3 hari, maka Nabi SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq turun dari Jabal Thur, kemudian melanjutkan perjalanan. Kali ini lebih ke arah selatan, kemudian berbelok ke arah barat, kemudian terus menuju ke arah pantai. Baru kemudian beliau SAW dan Abu Bakar As-Siddiq menuju ke arah utara dengan menyusuri pantai sampai di tempat yang dirasa aman, baru mereka menuju ke jalur utama. Itu pun beliau SAW kemudian menempuh jalur yang zigzag. Ketika di pantai bertemu dengan seorang yang mengenali Abu Bakar As-Siddiq, maka Abu Bakar ditanya, dari manakah kalian? Maka Abu Bakar menjawab, minal ma', dari air. Orang itu mengira Abu Bakar mengatakan dia datang dari pantai atau dari pelabuhan karena mengatakan dari air. Padahal maksud Abu Bakar dari air artinya adalah diciptakan dari air mani. Kemudian orang itu bertanya lagi, siapa yang bersama engkau wahai Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, hada hadi, ini adalah penunjuk jalanku. Orang itu memahaminya, kalau begitu orang ini adalah seorang guide, penunjuk jalan. Tetapi maksud Abu Bakar adalah dialah penunjuk jalan keselamatan menuju kepada keridhaan dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam perjalanan itu pula
salah satu di antara para pencari hadiah seperti diumumkan oleh Abu Jahal setelah kemudian menghajar Ali bin Abi Thalib yang ada di ranjang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan kemudian ketika dipaksa untuk bicara, Ali pun mengatakan dia tidak tahu kemana Rasulullah. Maka Abu Jahal mengumumkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menemukan Rasulullah hidup atau mati. Maka salah seorang pengejar hadiah itu namanya Suraqah bin Malik. Suraqah bin Malik ternyata seorang yang sangat cerdik. Dia mampu menemukan dan mengendus ya jalur yang dilewati oleh Rasulullah SAW sampai berhasil menyusul beliau. Maka di satu perhentian Suraqah bin Malik menyergap Rasulullah SAW dan mengacungkan pedangnya kepada beliau. Nabi SAW diancam dengan pedang oleh Suraqah bin Malik. Maka Suraqah bin Malik mengatakan, siapa yang akan melindungimu wahai Muhammad dari aku? Maka Rasulullah menatap tajam kepada Suraqah bin Malik dan kemudian berkata, Allah. Lalu Suraqah bin Malik yang kemudian terkejut, ya pedang itu jatuh dari tangannya, lalu langsung diambil oleh Rasulullah dengan sangat gesit, lalu ditodongkan kepada Suraqah bin Malik. Wahai Suraqah, kalau sekarang siapa yang akan melindungimu dari aku? Maka Suraqah menjawab, tidak ada wahai Muhammad, ampuni aku wahai Muhammad, jangan bunuh aku wahai Muhammad, aku berjanji kalau engkau tidak membunuhku, maka aku akan menyesatkan semua orang yang mengejarmu, nanti aku akan kembali dan aku akan menyuruh mereka mengambil jalan lain, tidak mengikuti jalan yang engkau ambil ini. Maka Nabi SAW pun membiarkannya pergi dan mengatakan, wahai Suraqah, kalau umurmu panjang, maka engkau akan memakai pakaian kebesaran dan mahkotanya Kisra. Masya Allah. Ya, Rasulullah menubuatkan pada saat itu, engkau akan memakai pakaian dan pakaian kebesaran dan mahkotanya Kisra. Janji Rasulullah kepada Suraqah bin Malik ini nanti akan dipenuhi oleh Sayyidina Umar bin Khattab ketika terjadi penaklukan Persia oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Pakaian kebesaran dan mahkota Kisra dikirim ke Madinah dan kemudian Suraqah bin Malik diminta untuk mengenakannya sebagai bukti bahwa janji Rasulullah SAW adalah benar. Kemudian Nabi SAW melanjutkan perjalanannya sampai ke kota Yathrib, kota Madinatul Munawwarah, dan beliau kemudian berhenti di desa yang disebut sebagai Quba di luar kota Madinah dan membangun Masjid Quba di situ bersama para sahabat dari desa Bani Amr yang ada di Quba. Kemudian setelah tinggal beberapa lama di Quba, beliau pun memasuki kota Al-Madinatul Munawwarah dari arah Saniyatul Wada atau dari arah pintu gerbang utara kota Madinah, dan beliau pun disambut dengan salawat yang kita kenal sekarang. Tala'al badru alaina min Saniyatil Wada'i wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da'i. Itu yang kemudian disambutkan kepada Rasulullah SAW yang datang memasuki kota Madinah dengan gegap gempita. Para sahabat menyambut, termasuk orang-orang ahli kitab. Di antara mereka terdapat seorang bernama Husain bin Salam yang berhari-hari lamanya memanjat pohon kurma tertinggi di Madinah untuk mengetahui apakah Rasulullah sudah tiba dari kota Makkah. Ketika dia datang, maka ketika Rasulullah datang, maka dia pun menyambut, dan Nabi SAW pun mengatakan, namamu adalah Abdullah bin Salam. Maka dia menjadi orang yang beriman pertama di antara para ahli kitab. Demikian pula Rasulullah SAW berhenti dan bermukim di rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Di waktu itulah Rasulullah kemudian mempersaudarakan di antara muhajirin yang satu dengan muhajirin yang lain. Abu Bakar dengan Bilal, Umar dengan Abdullah bin Mas'ud, Utsman dengan sahabat-sahabat yang lain lagi, semuanya dipersaudarakan. Ya, Talha dengan Zubair dan lain sebagainya. Kemudian beliau SAW juga mempersaudarakan di antara muhajirin dengan orang-orang Ansar, ya, seperti Abdurrahman bin Auf dengan sahabat Ansar yang bernama Sa'ad bin Rabi, kemudian juga Umar bin Khattab dengan Mu'ad bin Jabal, Abu Bakar dengan Abu Ayyub Al-Ansari dan lain sebagainya. Ini semua menjadi ikatan yang mengokohkan muhajirin dengan muhajirin dan muhajirin dengan Ansar sebagai sesama saudara di dalam Islam. Dan dari situlah beliau mulai membangun kemenangan dan membangun peradaban
di kota Al-Madinatul Munawwarah. Demikian tentang hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan. Kita kembalikan kepada pembawa acara.